Halo semuanya, pada hari ini saya akan membahas mengenai video pembelajaran ekonomika moneter dan perbankan. Nama saya adalah Christopher Tiladegonukusumo dan pembimbingnya adalah Dr. Sugeng Haryadi dan Dr. Eko Waluyo. Pada tema utama hari ini adalah bank sentral dan sistem keuangan serta perbankan negara-negara di dunia. Tapi pada kali ini saya akan berfokus pada bank sentral Malaysia dan sistem perbankan di Malaysia. Pertama, negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang berbentuk monarki, yang terbagi ke dalam 13 negara berbagian, seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Pulau Pinang, dan Terengganu. Terus ada tiga wilayah federal di Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan, yang terletak di Borneo atau di Pulau Kalimantan di Indonesia. Malaysia itu hampir mirip dengan Indonesia karena sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bank Sentral Malaysia. Bank Sentral Malaysia atau yang lebih dikenal di Malaysia sebagai Bank Negara Malaysia terletak di Kuala Lumpur, yaitu ibu kotanya Malaysia. Bank Negara Malaysia ini didirikan pada tanggal 26 Januari 1959. Lambangnya ada tiga, kijang, matahari, dan bulan. Yang matahari itu melambangkan kuasa. Habis itu kalau bulan itu melambangkan mayoritas warga di Malaysia itu beragama Muslim. Tugasnya Bank Negara Malaysia itu adalah satu, mengedarkan uang, dan dua, menjadi bankir dan penasehat pemerintah. Kebijakan moneternya itu kurang lebih sama dengan Indonesia, yaitu bertugas untuk mengatur peredaran uang dan mengatur tingkat suku bunga di Malaysia sehingga tidak menimbulkan inflasi. Habis itu uang dan sistem pembayaran. Uang yang digunakan di Malaysia itu adalah ringgit Malaysia. Habis itu sistem pembayarannya itu ada dua, ada tunai dan Malaysian Electronic Payment System. MEPS adalah GPN milik Malaysia seperti Visa atau Mastercard di Indonesia. Nah, MEPS ini di Malaysia mengenakan biaya yang lebih murah hingga 80%. Karena biayanya yang lebih murah, membuat bank-bank yang ada di Malaysia untuk bergabung dengan sistem pembayaran MEPS ini. Orang-orang yang menggunakan MEPS juga akan mendapatkan biaya yang lebih murah jika melakukan transaksi. Nilai uang Malaysia terhadap dolar dan terhadap rupiah. Baru-baru ini saya mengerjakan di Google. Nah, yang terbaru adalah ini. Satu ringgit Malaysia itu senilai dengan 3.448 rupiah, sedangkan satu ringgit Malaysia itu sama dengan 0,24 Amerika Serikat dolar. Yang selanjutnya, bank konvensional atau syariah. Di Malaysia ini terdapat lebih banyak bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Lebih dari 50%-nya itu terdiri dari bank syariah. Pertumbuhan bank syariah di Malaysia antara 10 hingga 15% per tahunnya. Bank syariah di Malaysia menggunakan sistem laba yang didapatkan dari usaha dengan peminjam yang sebagian diberikan kepada deposan. Akan tetapi, meskipun menggunakan sistem syariah, pada kenyataannya bank di Malaysia menggunakan sistem dari konvensional, yang artinya belum benar-benar syariah. Habis itu ini ada contoh-contoh bank di Malaysia. Bisa dilihat ada Bank Negara Malaysia yang merupakan bank sentral, ada RHB Bank Berhad, ada Afin Bank Berhad, ada Allianz Bank Malaysia Berhad, ada Bank Islam Malaysia, ada Hong Leong Bank Berhad, dan ada Malayan Banking Berhad. Habis itu kekasan ekonomi Malaysia itu lebih mengutamakan sistem ekonomi syariah Islam dibandingkan yang konvensional. Habis itu di ekonomi Islam yang ada di Malaysia ini lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat Malaysia dan keadilan masyarakat Malaysia. Habis itu kelebihan berbisnis di Malaysia adalah pangsa pasarnya itu yang lumayan luas dan didukung dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Habis itu kelebihannya itu orang-orang Malaysia itu suka dengan barang-barang dari Indonesia. Habis itu ada bisnis ekspor impor di Malaysia, yaitu masyarakat Malaysia cenderung menyukai produk khas Indonesia. Maka dari itu bisnis yang tepat dari Indonesia ke Malaysia itu adalah barang-barang kerajinan tangan dan fashion muslim seperti baju, celana, daster, dan produk kecantikan. Tantangan di Malaysia dan cara mengatasinya. Menurut saya, karena sebagian besar penduduk di Malaysia adalah mayoritas beragama Muslim, jadi kita tuh barang-barang yang mau kita ekspor tuh harus memiliki standar halal. Nah, maka dari itu ya cara mengatasinya ya kita mendaftarkan produk kita itu untuk agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.